Tayyib, alaikum an taftahu safhah sittah wa arba'un. Tayyib, sittah wa arba'un. Hunaka madatun al-yawm an ismi zaman wal makan. Tayyib. Biman ya'rif wa yatadhakkar amma huwa ismu zaman wal makan. Tayyib. Arju lil ustadzah Yeni alaiki an taqra'i ma huwa ismu zaman wal makan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Isim, zaman, wal makan. Ya, ya. Hunaka makru isma az-zaman wal makan. Isma az-zaman wal makan. Limadha? Lianna hunaka ismani. Naam. Jadi gimana bacanya? Ismul, La. Itu kan aslinya ismani az-zaman wal makan. Karena dibentuknya idhofah, maka ismani nunnya itu yang hanya sebagai pengganti tanwin dibuang. Maka tetap kita baca ismaz zaman wal makan. Ismaz zamani wal makan. Seperti itu. Oke. Kemudian ta'iraf uhu. Naam, ta'rifuhuma. Ta'rifuhu. Huma ini? Iya, huma. Karena kan ada dua. Ya. Ta'rifuhuma. Ta'rifuhuma. Kata benda yang menunjukkan waktu dan tempat dilakukannya suatu pekerjaan. Iya, betul. Kaifiyatuhuma. Kaifiyatuhuma, betul. Sulasi. Mujarrad. Sulasi mujarrad. Naam. Diikutkan wazan maf'al bagi fiil-fiil yang ain fiil mudhari'nya didomahkan dan di fathah. Diikutkan wazan maf'il bagi fiil yang ain fiil mudhari'nya kasroh. Iya. Kemudian ghairu sulasi mujarrad berangkat dari fiil mudhari'nya, huruf mudhari'nya diganti mim yang didomah, huruf sebelum akhir di fathah, harokat yang lain tetap. Iya. Fahimtum ila huna? Fahimtum? Bisa dipahami sampai sini? Halo? Fahimna. Fahimna, tayyib. Ismu zaman wal makan ala wazni maf'al. Naam. Idza kana thulathi mujarrad. Ya. Minats thulathi al-mujarrad lil af'al kana ainu fi'lihi lil af'alil lati ainu fi'li mudhari'iha madmuman wa maftuhan. Oke. Mengikuti pola maf'al,
Jika fiilnya terdiri dari fiil sulasi mujarrad, ya. Untuk fiil-fiil yang ain fiil mudhari'nya, madmuman wa maftuhan, ya, didomahkan dan difathahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ala wazni maf'il, baik, hakadha. Fahimtum? Nah, ini keterangannya tentang isim zaman dan isim makan. Jika ain fi'il mudhari'nya dhammah dan fathah, maka dia mengikuti pola maf'al. Oke. Tapi jika ain fi'il mudhari'nya kasrah, maka dia mengikuti pola maf'il. Fahimtum jami'an? Halo? Baik. Nah, sekarang kalau dia bukan sulasi mujarrad, ya, li ghairi sulasi mujarrad, bagaimana cara membentuk untuk selain sulasi mujarrad, yaitu takwinuhu, cara pembentukannya, takwinuhu min mudhari'ihi, itu yang pertama. Lalu budila harfal mudhari' miman, kuliba aja dah, atau budila aja, budila harfal mudhari' budila harful mudhari' miman. Mim yang apa di situ? Miman madmuman. Oke, mim yang di dhamma. Terus huruf sebelum akhir di fathah. Futiha ma qabla akhirihi, berarti Futiha itu di fathah, ya. Ma qabla akhirihi. Oke. Lalu al-harakah al-harakatul ukhra. Alhamdulillah. Sabitah. Nah, harokat yang lain tetap. Itu ya. Langsung kita berikan dengan contohnya ya, untuk memudahkan.
Contoh yang ain fi'il mudhari'nya apa namanya? Dhammah dan fathah. Ada yang bisa ngasih contoh? Yang kata kerja ain fi'il mudhari'nya dhammah atau fathah. Yuk, silakan Ustaz Ustazah. Beri satu contoh yang ain fi'il mudhari'nya Walada. Walada yalidu. Tidak, bukan. Hasana. Hasana yahsunu. Oke. Hasuna. Oh iya, itu hasuna. Hasuna yahsunu. Yang simpel aja dulu, jangan yang doma-doma. Hakama. Apa? Hakama. Bisa lebih jelas lagi, Ustazah? Hakama. Hakama. Oke, hakama. Baik. Hakama. Yahkumu. Iya, betul. Yahkumu. Oke, hakama yahkumu menjadi Mahkamah. mahkam. Oke. Mahkamun. Oke. Lalu yang maftuh fathah ya, yang paling gampang ya. Iya, fathah. Oke, fathah. Yaftahu. Oke. Ya menjadi maftahun. Baik, maftahun. Baik. Yang maksuran. Nah, yang maksuran yang paling simpel apa Ustazah? Masih ada yang ingat? Duduk apa duduk? Jalasa. Baik, kita pakai jalasa ya. Jalasa yajlisu. Menjadi Majelis. majelis. Nah, itu ya. Berarti majelis itu berarti makanun lil julus. Kalau sajadah bisa, Ustadz? Bisa. Sajadah yasjudu berarti yang atas. Kalau sajadah yasjudu berarti apa isim zaman isim makannya? Kalau sajadah oke. Masjid bisa. Itu kalau itu walada jadi yalidu, maulidun. Kalau walada yalidu menjadi maulidun. Iya, betul. Walada yalidu maulidun ya. Ada juga bisa ya. Oke, sekarang kita kasih sampel yang ghairu sulasi mujarrad. Kita ambil contohnya apa? Istaghfar aja yang paling gampang ya. Istaghfar, yastaghfiru. Ini langsung yang mazid di salah satu ahruf ini ya. Ditambah langsung dengan 3 huruf. Istaghfara, yastaghfiru. Nah, tadi gimana? Takwinuhu. Nah, ini saya rokatin dulu dah. Proses pembentukannya atau kaifiyatuhu. Yang kita udah familiar pakai kaifiyatuhu aja ya. Kaifiyatuhu. Tata caranya gimana? Oke. Min mudhari'ihi budila harful mudhari'
miman. Madmuman atau mim yang berharokat dhammah. Futiha ma qabla akhirihi. Huruf sebelum akhir di fathah. Nah, terus al-harakatul ukhra, harokat yang lainnya sabita, tetap. Oke, contohnya nih. Istaghfara yastaghfiru. Nah, dari yastaghfiru ya mudhari'nya atau huruf mudhari' ganti mim madmumah. Nah, mim madmumah berarti nah, futiha ma qabla akhirihi berarti huruf fa-nya ya. Nah, huruf fa-nya di fathah menjadi mustaghfar. Oke, tempat untuk beristighfar. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang nyari apaan, Beh? Bentar ada. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kaifiyah pembuatan li ghairi sulasi mujarrad min mudhari'ihi budila harful mudhari' miman madmuman diganti huruf mudhari'nya dengan mim yang didhammah lalu futiha ma qabla akhirihi di fathah huruf sebelum akhirnya. Baik, perubahannya akan saya ganti warna merah. Nah, ini perubahannya li ghairi sulasi mujarrad. Oke. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Satu ustazah sekalian. Baik, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, kita langsung ke isim alat. Ismul alah. Nah, ini dia. Ada di safhah 47. Oke. Baik, minta tolong dibaca oleh Ustazah Fatihah tentang isim alat ini.
Tafaddali ya Ustazah. Ma huwa ismul alah? Ismul alah ta'rifuha, benda yang menunjukkan alatnya suatu pekerjaan. Betul. Al mausulimin. Mausulimin. Fi'il muta'addi dari fi'il somasi mujarrad. Auzanuha mengikuti wazan mif'alun bagi fi'il sulasi yang kategori fa'ala yaf'ulu. Mengikuti wazan mif'alun bagi fi'il sulasi yang kategori fa'ala yaf'alu. Mengikuti wazan mif'alun bagi fi'il mu'tallam dan lafif atau mayoritas. Oke. Ya. Ustaz, maaf. Ya. Ustaz. Itu Ya. yang halaman 46 yang kolom itunya yang perubahan tafsir itu nggak dibahas ya Ustaz? Oh, mau dibahas, boleh. Ya, Ya. lebih paham ini Ustaz, perubahan-perubahannya biar jelas Ustaz. Siap. Makanya tadi saya tanya, udah paham belum gitu. Kalau saya pikir udah paham semua. Baik, untuk tasrifnya, masih kita balik lagi ke 46 ya. Mansorun, mansoroni, manasir. Berarti dia polanya taksir ini. Mansorotun, mansorotani, manasir tetap ya. Nah, kecuali yang sulasi mujarrad. Nah, ini muqatil, muqatilan, muqatilun. Ya, maaf, muqatal. Muqatalun, muqatalani, muqatalun. Nah, ini berarti dia jamaknya jamak mudzakkar salim polanya. Muqatalatun, muqatalatan, muqatalat, dan juga menggunakan pola jamak muannas salim. Baik. Jadi itu. Kalau pola, kenapa yang sulasi mujarrad tidak menggunakan pola jamak mudzakkar salim? Karena memang dia berawalan ma. Kalau yang berawalan ma rata-rata dia polanya adalah jamak taksir. Seperti halnya masjid, jamaknya masajid. Seperti itu kan. Oke. Jelas ya Ustazah Yani untuk tasrifnya ya. Ustaz, maksudnya awalan gimana Ustaz? Awalan ma gimana Ustaz? Itu huruf mimnya. Kan ya. gini, saya dari ini ya Ustaz ya, dari yang kolom kedua ya. Kolom Kan itu kedua. madinya nasoro kan itu. Nah, itu terus yang kita melihat dari awal mimnya itu yang ini, yang ismu Isim apa? zaman isim makannya Isim zaman. Ustazah. Iya, isim zaman isim makannya. Kalau yang berawalan mu itu rata-rata selalu menggunakan pola mudzakkar salim. Coba Ustazah perhatikan setiap isim dalam bahasa Arab yang berawalan mu itu selalu jamaknya mudzakkar salim. Tapi kalau yang berawalan ma belum tentu ya. Yang berawalan mu, muslimun, muslimun ya. Apalagi munafiqun, jamaknya munafiqun, mukminun, mukminuna. Nah, tapi kalau yang berawalan ma jarang yang dia pakai jamak mudzakkar salim. Rata-rata selalu jamaknya adalah jamak taksir. Bisa dipahami sampai sini, Ustazah Yani? Oke. Makanya di situ mansor, mansoron, manasir ya. Yang nanya Ustazah Susi. Oh, yang nanya Ustazah Susi, afwan ya, karena saya nggak ngeliat ininya namanya. Oke. Bisa dipahami Ustazah Susi? Isim zamannya unsor apa? Munsoro. Mansor. Mansor. Mansorun, mansoroni, manasir. Ya. Mansorotun, ya. Roknya sukun, manasir roknya sukun. Iya. Roknya sukun, betul. Sotnya. Mana? Oh, ro akhirnya. Iya, betul. Dia sukun, betul. Karena dia isim mustaq ya. Manasirun, ya. Tadi Ustaz bilang kalau mimnya mu itu yang mana ya Ustaz, yang mu?
Yang mu itu yang kolom kedua Ustazah. Mudoribun, muqatalun, mustaghfarun. Nah, itu kan berawalan mu semua tuh. Oke, karena memang dia Doribun. bukan karena dia bukan sulasi. Oke. Di situ ada mudorob, muqatal, mustaghfar. Nah, oke. Itu tentang Rata-rata isim jamak zaman. taksir ya. Kalau yang sulasi ya. Kalau yang sulasi mujarrad ya. Kalau yang ghairu sulasi mujarrad dia masih menggunakan muzakkar dan muannas salim. Oke? Bisa dipahami ya? Ustaz, saya ulang ya. Itu Iya. doroba kan? Iya. Yadribu. Iya. Doroba dari yadribu. Kemudian doribun. Yang kolom ke-1 kan? Yang satu yang dorobanya. Iya, doroba yadribu madribun. Madribun. Yang suka Ustaz. Afwan. Karena itu kan polanya ain fi'il mudhari'nya di itu ya, di kasroh ya. Ya. Nah, karena ain fi'il mudhari'nya di kasroh, oleh karena itu dia mengikuti pola maf'il. Oke. Ya Ustaz. Afwan. Oke. Yuk kita ke isim alat sekarang. Masih ada pertanyaan untuk isim zaman dan isim makan? Tidak ada ya? Baik, kita ke isim alat. Baik. Tadi udah dibacakan oleh Ustazah Fatihah. Ta'rifuha, kata benda yang menunjukkan alatnya. Alatnya suatu pekerjaan atau sebuah pekerjaan. Al-masukh min, baik, al-masukh dibentuk. Dibentuk dari fi'il muta'addi. Paham tum? Masih pada ingat fi'il muta'addi? Yaitu yang butuh objek ya, dari fi'il sulasi mujarrad. Jadi dia dibentuk. Oke. Jadi dia dibentuk dari saya tulisan lagi ya. Al-masughu min al-af'al al-muta'addiyah. Al-masugh min al-af'alil muta'addiyah. Terus kita lanjut lagi. Minal af'al as-sulasiyah al-mujarradah. Karena itu pakai af'al ya. Maka ininya ngikutin muannas. Sulasi mujarradnya jadi sulasiyah mujarradah. Oke. Jadi dia dibentuk dari fi'il muta'addi, isim alat ini ya. Minal af'al as-sulasiyah al-mujarradah. Lalu fa'ala yaf'ulu mengikuti wazan mif'al. Oke, kita langsung saja. Fa'ala yaf'ulu nanti langsung kita kasih sampelnya aja. Fa'ala yaf'ulu di sini pakai mif'al. Oke. Contohnya nasoro
yansuru. Menjadi minsar. Oke. Alat untuk menolong banyak berarti ya. Masih umum. Minsarun. Lalu yang kedua polanya adalah fa'ala yaf'alu. Oke. Fa'ala yaf'alu. Maka dia jadi panjang. Mif'al. Mif'al. Oke. Contohnya fataha yaftahu. Oke. Maka dia menjadi miftahun. Miftahun. Oke. Lalu yang ketiga, tidak ada ya yang ketiga ya. Wazan mif'alatun bagi fi'il mu'tal lam dan lafif. Contohnya apa? Mif'alatun berarti ini fi'il mu'tal lam, berarti fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Oke. Ini berarti kita ganti dengan mu'tal lam. Mu'tal lam itu yang lam fi'ilnya huruf ilat. Contoh untuk yang fi'il mu'tal lam di sini adalah kawa, kawa bukan, tapi bisa juga sih lafif. Apa ya yang paling gampang ya? Rofa'ah bisa nggak Ustaz? Hah? Rofa'ah. Kalau waqa'a itu fi'ilnya, wawu, betul? Oke. Apa? Rofa'ah. Rofa'a itu bukan. Jadi lam fi'ilnya itu kan rofa'a ya. Rofa'a itu lam fi'ilnya huruf ain. Yang diminta adalah yang lam fi'ilnya huruf ilat. Ya. Bentar, saya ingat-ingat dulu ya. Maklum. Oke. Da'a yad'u. Ya, da'a yad'u. Da'a yad'u. Berarti kalau dia mengikuti pola mif'alatun, midya'atun berarti di sini. Midwa'atun. Oke. Midwa'ah berarti alat untuk menyeru. Alat untuk memanggil. Bisa. Apalagi? Goza. Ghaza yaghzu. Baik. Ghaza. Iya, betul. Ghaza yaghzu. Kita ketikkan dulu.
Ghaza. Alif Ustaz? Hah? Pakai alif bukan? Pakai alif di situ ya? Ya. Oke. Ghaza yaghzu. Oh iya, karena ini wawu ya. Ya. Kalau ghaza yaghzi pakai alif layyinah. Gini kan? Ya. Ghaza yaghzu. Berarti menjadi apa Ustazah? Nah. Mig. Mirzayah ya. Ya. Mirzayatun. Mirzawatun, afwan. Mirzawatun. Oke, karena ini yaghzu. Ya bukan migza doang, Ustaz. Hah? Bukan migza doang. Kan di sini bisa dia kalau yang mirza berarti dia pakai yang aslinya ya. Kalau ngikutin yang pola ada di sini berarti dia mengikuti pola mif'alatun ya. Mirzawatun memang ada juga yang menulis mirza ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk yang mirza. Oke. Di sini lafif kemarin udah dibahas tuh pas yang ada di Masdar Mimi. Lafif masih ingat gak? Lafif itu yang double huruf, Ustazah. Kita ambil contoh yang double huruf. Saya ambil contoh kawa yakwi. Maaf, bukan double hurufnya. Mohon maaf. Di sini double dalam artian ada dua huruf ilat. Bukan tasdid, bukan. Mohon maaf. Saya salah penjelasan sedikit. Maksudnya double huruf di sini adalah double huruf ilat, Ustazah. Dalam satu fiil ada dua huruf ilat. Ya. Bukan dua huruf yang sama, bukan, tapi dua huruf ilat. Oke, saya kasih contoh. Menyetrika. Menyetrika. Kawa yakwi. Boleh dicek nanti di kamus menyetrika apa bahasa Arabnya. Nah, perhatikan di sini ada wawu dan ya, betul? Ya. Wawu dan ya dua-duanya huruf ilat bukan? Iya. Oke. Nah, ketika ini dua-duanya huruf ilat, maka dia mengikuti pola mif'alatun juga. Nah, hanya saja karena ini huruf ilat, maka huruf ilatnya disukun. Oke, kita langsung kawayakwi bisa dicek nanti di kamus setrikaan apa bahasa Arabnya ya. Mikwatun. Mikwatun ya. Ustadz, huruf ilat apa ya? Huruf ilat itu huruf penyakit dalam sebuah fiil. Hanya ada 3, alif, wawu, dan ya. Ya. Huruf ilat. Sowana bisa, Ustaz. Sowana bisa, aslinya sona itu. Mid'at. Oke, ini ada. Ini juga sama nih, huruf ilatnya dimatikan seharusnya. Ini mirzawatun juga jadinya mirzatun. Ini yang benar untuk huruf, untuk fiil yang mu'talam. Kan di sini mu'talam atau lafif. Lafif itu ada 2. Kalau lafifnya itu dempet, maksud saya dempet huruf ilatnya itu nyatu, ya. Huruf ilatnya nyatu, maka dia disebut lafif makrun. Ada lafif mafruq, huruf ilatnya misah, ya. Oke, huruf ilatnya misah. Contohnya apa? Kalau yang lafif mafruq,
Contoh dari lafif mafruk itu waqo yaqi. Oke, kita ambil. Ini tadi lafif mafruk ya. Ini lafif mafruk, lafif makrun. Ini lafif, saya tuliskan dulu lafifnya. Lafif makrun. Lalu ada juga lafif mafruk. Nah, contohnya waqo yaqi. Waqo yaqi. Oke. Contohnya ya, waqo yaqi. Maka karena ini ada dua, nah ini miqatun, tetap mif'alatun, miqatun. Jadi gini dia polanya, ya, untuk isim alatnya. Oke, ini tentang isim alat, ya, tentang isim alat. Jadi isim alat itu digunakan untuk apa? Untuk mencari bagaimana kita menggunakan isim alat dalam sebuah kata kerja, menjadikan isim alat dari sebuah kata kerja. Nah, untuk lebih simpelnya, kita bisa buka halaman 95. Silakan. Ustaz-ustazah dibuka halaman 95. Ustaz. Ya. Lafif makrun itu apa tadi artinya? Baik. Saya langsung simbolkan ya Ustazah ya, untuk lebih mempermudah ya. Nih, lafif makrun itu adalah dua huruf ilat yang berdekatan. Oke, perhatikan. Ini wawu dan ya-nya berdekatan ya. Ya, berdekatan. Makanya disebut mafruq. Nah, disebut makrun. Korin. Pernah dengar istilah korin? Teman. Istilah jin korin pernah dengar gak? Ya Ustaz. Nah, jin korin itu ya yang dekat dengan kita. Maka ketika ada dukun yang tahu aktivitas kita, dia nyari informasi dari korin kita. Begitu. Nah, jin korin namanya kan. Karena dari kata korona, dekat. Ya, korona. Maka ada ilmu mukoronah. Mukoronah itu artinya perbandingan jadinya. Kalau korona yukorinu. Perbandingan al-mukoronah. Nah, di sini menggunakan kata makrun. Nah, yang didekatkan. Didekatkan antara dua huruf ilatnya ini. Kawa, yakwi, menyetrika. Wawu dan ya-nya ini dekat. Adapun yang makfruk ini terpisah. Ada dua huruf ilat dalam sebuah kata atau kata kerja, ya. Ada huruf ilat dalam sebuah kata kerja, tapi huruf ilatnya ini terpisah oleh satu huruf sahih, yaitu qafnya di sini ya. Yang sahih kan huruf qafnya di sini. Oke? Nah, ini waqo yaqi. Bisa dipahami? Ya, Ustazah? Oke. Yuk kita buka halaman 95 yuk untuk mempermudah apa sih dari ini adalah ringkasan dari yang sudah kita pelajari mulai dari isim fa'il, sifat musyabbahah, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, masdar asli, masdar mim. Nah, itu terangkum pada halaman 95. Kita hanya untuk ini aja ya,
pembahasan sekejap nih di 95. Kita nanti akan bahas lagi, ya. Ini maksud saya akan gambarkan secara umum, gambaran umum dari proses pembuatan masdar, masdar mim, isim fa'il, sifat musyabbahah, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan juga isim alat. Oke, kita lihat di 95. Ya, kolom yang pertama dulu kita baca, oke? Kolom yang pertama dulu. Baik, di situ ada fa'ala yaf'ulu. Oke? Ada fa'ala yaf'ilu. Dan ada fa'ala yaf'alu. Ada lagi fa'ila yaf'alu, ada fa'ula yaf'ulu, dan ada fa'ila yaf'ilu. Oke, ada fa'ila yaf'ilu. Baik, Ustazah. Kenapa di sini urutan fa'ala yaf'ulu menjadi urutan yang pertama, sedangkan fa'ala yaf'ilu urutan kedua, lalu fa'ala yaf'alu urutan ketiga, dan kenapa yang fa'ila yaf'ilu itu harus ada di urutan terakhir, bukan di urutan pertama? Ada yang bisa jawab? Karena paling banyak. Karena paling banyak ya, Ustaz. Cakep, betul. Karena memang ini sudah dibuat secara sistematis. Ketika kita membuka sebuah kamus, maka yang paling banyak kita dapatkan kata kerja adalah dari pola fa'ala yaf'ulu. Ya. Nah, coba yang sudah beli kamus nih, kamus yang biru ya, atau boleh kamus yang merah juga. Buka 10 halaman saja, maka dari 10 halaman itu mungkin kita tidak akan mendapatkan sama sekali pola fa'ila yaf'ilu. Ya. Mungkin kita tidak akan mendapatkan sama sekali pola fa'ila yaf'ilu atau fa'ula yaf'ulu, karena itu dua pola yang agak sulit dicari dalam kamus, perbandingannya lumayan ya. Oleh karena itu, ini semua sudah dibuat sesuai pola-pola yang ada di kamus tersebut. Nah, intinya juara satunya ya yang pola fa'ala yaf'ulu. Oke, kita lihat. Masdar ghairu mimi berarti masdar asli ya. Kemarin udah kita bahas. Masdar ghairu miminya fa'lan. Fa'ala yaf'ulu nasara yansuru nasron. Nah, masdar miminya mansoron, maf'alan gitu. Isim fa'ilnya fahuwa nasirun. Nah, ya. Fa'ilun nasirun. Isim maf'ulnya menjadi mansurun. Nah, ya. Polanya maf'ulun yaitu mansurun. Oke. Fi'il amarnya uf'ul, maka menjadi unsur. Jadi apa? Unsur. Oke, fi'il nahinya la taf'ul menjadi la tansur. Oke, isim zaman dan isim makannya ya, maf'al berarti mansor. Mansorun, mansorun, minsor atau minsorun. Oke. Baik. Lalu yang kedua, kita lihat ada pola fa'ala yaf'ilu. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ul if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Oke. Kita kasih contoh, fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu. Jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa dzaka majlus. Iya, majlus ijlis if'il la tajlis la taf'il gitu ya. Majlisun majlisun, kenapa dibaca dua kali? Karena itu ada isma zaman wal makan. Majlisun majlisun mijlas gitu ya. Mijlas bukan migelas, enak migelas mah ya. Oke, fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu tadi.
fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun. Itu ada kesalahan di situ tuh. Itu masih mif'al. Harusnya ada alifnya ya Ustazah ya. Harusnya ada alifnya. Maftahun maftahun miftahun. Karena tadi yang sudah kita pelajari di halaman 47, jika ala wazni fa'ala yaf'alu, maka isim alatnya polanya adalah mif'alun. Jelas sampai sini? Ustaz dan Ustazah sekalian? Oke. Ustaz, Ya. Ustaz, tolong polanya aja dulu Ustaz diharokatin nih biar kalau polanya udah tahu kan gampang. Polanya polanya kan pada belum diharokatin ini jadi kita itu. Oh, Ustazah mau mengharokati, Ustazah Mumti mau diharokatin. Iya. Oke. Iya, biar Yuk. gampang. Oke, dari judul ya. Dari judul diharokatin siap? Ya, dari semuanya Ustadz, dari judulnya. Oke. Yuk, dari as-suratu, silakan. As-suratu al-ammatu. Ya. Litasorifi. Udah? As-suratu al-ammatu litasorifi. Sudah? Sudah. Al-af'ali. Ya. Wal asma'i. Ya. Wal asma'i min jami'il auzani. Min jami'i al-auzani. Atau diwasol saja min jami'il auzani. Artinya gambaran umum untuk perubahan-perubahan kata kerja dan kata-kata benda dari semua pola-pola. Itu ya. Khalas, katabtum? Khalas. Yo. Khalas. Yang pertama di situ ada fi'lun madin. Nah, itu diharokatinnya bukan fi'lun madun. Kan madun jadi tendangan si madun ya. Fi'lun madin. Kalau pakai al, maka kita bacanya al-fi'lul madhi. Jadi panjang. Oke, sama dengan istilah kemarin maksur mangkus itu al-qadi. Ketika al-qadi tanpa alif lam, maka dia menjadi qadin. Ya. Qadin. Al-qadi menjadi qadin. Oke. Tuh, sama dengan isim isim mangkus ya. Yang qadin, fi'lun madin. Lalu fi'lun mudhari'un. Nah, kalau ini fi'lun mudhari'un, un. Kenapa? Karena mudhari tidak ada ilat di belakangnya. Lalu yang selanjutnya masdarun ghairu mimiyin. Itu kalau diharokatin lengkapnya. Tapi dibacanya masdar ghairu mimi gitu ya. Masdarun ghairu mimiyin. Lalu masdarun mimiyun ke sampingnya. Lalu ismu fa'ilin. Lalu ismu maf'ulin. Ismu fa'ilin, ismu maf'ulin, lalu ada fi'lu amrin. Ya, fi'lu amrin. Lalu ada fi'lu nahyin. Ada
ada fi'lu nahyin. Lalu ada isma az-zamani wal makani. Ada? Lalu ada ismu alatin. Ismu alatin. Yuk kita mulai ya dari kanan ke kiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maf'alan. Fa'ilun. Maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Maf'alun. Mif'alun. Oke. Kita sepakati aja isim zaman dan makannya kita baca sekali aja ya. Kalau kita udah tahu bahwa itu untuk dua pola, pola zaman dan pola makan sama polanya. Kita tahunya dari konteks kalimat tentunya. Ketika sudah menjadi kalimat kita baru tahu dia terpakai untuk apa. Apakah untuk zaman ataukah untuk makan. Oke, kita lanjut. Yang baris kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, ya. Maf'ilun, mif'alun. Pelan-pelan, Ustaz. Oke, saya ulangi yang kedua ya. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun. Kelas? Kita lanjut ya. Baris ketiga. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Maf'alan. Fa'ilun. Maf'ulun. If'al. Baris yang ketiga ya. If'al, la taf'al. Maf'alun. Nah, yang selanjutnya diganti itu. Mif'alnya diganti. Mif'alun. Panjang, ada alifnya. Ya. Contohnya, iya, di ainnya ada alifnya ya. Setelah ain ada alif. Ini mengacu pada halaman 47 yang barusan sudah kita bahas. Oke? Mengacu pada halaman 47 mengikuti wazan mif'alun. Ustaz, apaan? Ya. Fa'ala yaf'alun kan? Yaf'alun. Yang baris ketiga kan? Ya, fa'ala yaf'alun. Fa'ala yaf'alu. Oke? Yaf'alu. Fi'il itu tidak ada yang domatain fi'il ya. Kalau isim, ya. Kalau fi'il tidak ada yang pakai tanwin. Jadi yang namanya tanwin itu melekatnya pada isim. Kalau fi'il, tidak. Tidak ada penggunaan tanwin. Yaf'alu ya Ustadz ya? Betul. Fa'ala yaf'alu. Di kamar deh, saya lagi ngajar di kamar. Oke, selanjutnya yang baris keempat ya. Udah semua, Ustazah? Ya. Oke, baris keempat. Di sini ada fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'lan. Maf'alan. Fa'ilun. Lalu
fa'ila yaf'alu fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun. Ustaz, tadi apa Ustaz? Maf'alan. Maf'alan. Iya, karena itu udah isim ya, isim masdar. Nah, kalau isim itu ditanwin semuanya ya. Akhirannya tapi. Maf'alan, lalu fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun. Tidak ada isim alatnya. Oke. Lanjut. Baris kelima, siap? Ya. Oke, kita ke baris kelima. Perhatikan. Fa'ula. Yaf'ulu. Fu'lan. Bukan lagi fa'lan. Fu'lan. Makanya kita dengarnya husnu, bukan hasnu. Oke? Husnuzon, su'uzon. Adanya husnuzon, bukan hasnuzon. Karena memang dia polanya fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Dan dia isim fa'ilnya juga beda sendiri. Ya kita lihat. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Husnan. Husnun. Husnuzon gitu ya. Kalau dalam sebuah istilah yang sering kita dengar. Maf'alun tetap. Lalu isim fa'ilnya fa'alun. Hasanun. Nah, itu isim fa'il. Hasanun. Lalu isim maf'ulnya tetap maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Uf'ul. Masdarnya apa, Ustaz? Yang mana? Ya, Yang masdar aslinya ya. Masdar ghairu mimi ya. Itu fu'lan. Husnan. Masdar satunya, masdar miminya. Tetap. Maf'alan. Tetap. Ya. Tetap. Untuk masdar mim pokoknya mabdu'an bimimin zaidah. Itu kan intinya. Oke. Halas? Kelas. Baris ke-6 sekarang. Fa'ila yaf'ilu. Fu'lan. Hasiba yahsibu husban. Lalu maf'alan. Fa'ilun. Maf'ulun. If'il. La taf'il. Maf'ilun. Oke, segitu dulu ya. Perkenalan untuk 95. Nanti ketika kita sudah totalitas di halaman ini akan kita bahas saja apa saja yang masuk ke dalam fiil-fiil tersebut. Oke? Baik, kita balik lagi sekarang ke halaman 48. Ustaz-ustazah sekalian, halaman 48. Oke. 48 itu adalah pola-pola untuk isim jamid. Oke. Pola-pola untuk isim jamid. Apa? Isim jamid, masih ingat ya? Dan di situ juga ada keterangannya. Isim yang tidak dibentuk dari kata lainnya. Dia ada dan berdiri sendiri. Contoh-contoh isim jamid di sini ada Allah. Allah, ada sama, ada syams, ada qamar, ada hajar, lalu ada romal, ya, lalu ada maun, ada qalamun,
ada yadun, ada ainun, kursiyun, baitun, rojulun, mar'atun, dan lain-lain. Nah, ini perlu kita hafal ya untuk pola-pola ini. Bahwa dia tidak seperti yang lainnya. Ada kata dasarnya. Baik. Nah, Jadi ini tetap aja Ustadz ya, nggak akan berubah-berubah gitu ya Ustadz? Kalau akhirannya berubah, Maksud saya gini, isim jamid itu dia beda dengan isim mabni ya. Kalau isim mabni ya permanen Jakarta, udah Jakarta aja, nggak bisa jadi Jakarta, Jakarti ya. Itu namanya isim mabni. Nah, kalau isim jamid, isim yang tidak dibentuk dari kata lainnya tapi akhirannya bisa berubah. Bisa Allahu, Allaha, Bismillahi, kan gitu ya. Tetap dia menerima pola-pola perubahan akhiran ya dalam ilmu nahwu. Itu dia bisa majrur, bisa marfu', bisa mansub. Bisa marfu' dibaca akhiran u, bisa majrur, bisa berakhiran i, dan dia bisa juga mansub berakhiran a. Ya. Oke. Kita lanjut. Itu tadi 48 lalu 49 ada bahan praktek isim-isim mushtaq. Ya, isim mushtaq itu yang barusan tuh 95 itu isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat itu mushtaq. Ya. Mushtaq itu dia terambil dari satu kata dasarnya. Ada kata dasarnya. Ya. Nah, ini 49 ini adalah fiil-fiil yang bukan sulasi. Oke. Farroha, karroro, wakkala, nawwaro, qotala, awana, akroma, aisaro, taba'ada, tabayana. Makanya ada kata tabayun. Nah, sering kita dengar kata tabayun ya waktu gaduh politik itu ya. Idza ja'ak ahadum, idza ja'akum fasiqun fatabayyanu. Jika datang orang fasik di antara kalian maka bertabayunlah. Ya. Nah, tadi kata Ustadz ini bukan sulasi itu karena yang tajdid itu yang ada tajdid itu. Betul Ustazah, karena ada tasdid ya. Ketika tasdid itu berarti mempengaruhi pola hurufnya. Tadinya kan cuma faroha ya. Faroha senang. Nah, fariha, mohon maaf. Fariha yafrahu. Nah, ketika ditambahin satu huruf di ro, farroha yufarrihu. Menyenangkan, anta tufarrihuni, kamu menyenangkan saya, ya, seperti itu. Jadi udah bukan udah bukan fiil lazim lagi. Kalau fariha fiil lazim kan, oke? Fariha Muhammad, apakah perlu saya tambahkan objek di situ? Perlu gak? Kalau saya katakan Fariha Muhammad atau Farihat Susi atau Farihat Yeni, Farihat Teti, apakah perlu saya tambahkan objek di situ? Ustazah Susi telah bahagia, telah senang, gitu kan? Ustazah Yeni telah senang. Ada objeknya gak di situ? Ada gak Ustazah Susi? Saya katakan Farihat Susi. Apakah ada objeknya? Ustazah Susi? Ya, ada objeknya gak kalau saya katakan Ustazah Susi telah senang gitu? Butuh objek gak kalimat itu, kata itu? Kata kerja senang? Nggak perlu. Nggak perlu, karena ketika saya katakan ke Ustazah Yani, ya Ustazah Yani farihat Susi. Nah, paling hanya butuh senang gimana gitu ya, bukan senang butuh objek, bukan. Udah, oh dia lagi happy gitu loh. Nah,
Ustazah Susi lagi happy Ustazah ini, oh bagus dah gitu daripada cemberut baik. Contohnya gitu ya. Nah, kalau ditambahkan satu huruf yang tadinya fiilnya lazim, dia bisa menjadi fiil muta'addi. Nah, makanya perubahannya itu disebut lit-ta'diyah. Lit-ta'diyah itu untuk menjadikannya muta'addi. Menjadikan fiil yang tadinya lazim menjadi muta'addi itu fungsinya lit-ta'diyah, untuk memuta'addikan. Oke, jelas sampai sini? Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Ini beberapa pola-polanya ya. Ya, ini memang harus hafal kalau untuk mengetahui secara gamblang ya. Oke. Kita ke 50. Ya. 50 ini bahan latihan isim alat dari sulasi mujarrad muta'addi. Nah, maksudnya cari isim alatnya. Nasoro yansuru minsor udah jelas. Akhadha yakhudhu mikhad. Oke. Kataba yaktubu, apa ada gak tuh isim alatnya? Oke. Lalu sekarang coba halaman 51 ini ya. Kita cari isim fa'il dan isim maf'ulnya. Nah, ini tugasnya. Ya. Sama yang kelas malam. Tugasnya ini. Nah, hanya saja saya memberikan penawaran di sini. Kalau mencari sampai 3 kolom ini, tentu butuh waktu yang sangat banyak. Maka kita sepakati saja dari ketiga kolom ini apakah ketiga-tiganya akan kita cari atau kita sepakati saja mau yang dicari ini mau yang kolom pertama saja atau kolom kedua saja atau kolom ketiga saja. Kalian kelas mana? PR atau gimana Ustaz? Ini kalau dicari sekarang nggak cukup waktunya. Memang buat PR. Buat PR ini pasti ya. Karena butuh buka kamus. Tapi kalau kita udah paham dari mulai halaman 40-an sampai halaman 47 tadi, maka insya Allah kita bisa membuat pola isim fa'il dan isim maf'ulnya. Ya. Oke, kita sepakati saja. Ini kan udah ada ininya, madi sama mudorenya kan? Betul. Madi mudorenya ini kan kata dasarnya ya. Ya. Dari fiil ini ya tinggal nyari cakep, tinggal nyari isim fa'il dan isim maf'ul. Mau semua bagus, mau satu kolom saja bagus. Kita sepakati saja. Kalau tidak memberatkan ketiga-tiganya silakan dicari. Ya, nanti tinggal dijapri ke saya. Di sememes, di se-WA lah ya. Nyampe nanti langsung saya bagi aja Ustaz. Gimana? Nggak dibagi tugas aja. Enggak, samain aja semuanya. Ya. Sama kayak kalau kelas malam maunya kolom yang paling atas saja. Dicari, dibuat PR, lalu di foto, kumpulkan. Itu aja. Simpel sih sebenarnya kalau udah paham dari awal ya. Makanya memang latihan ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta mustaqili terhadap pembentukan isim fa'il dan isim maf'ul. Oke, silakan yang mau bertanya. Berarti itu tinggal, kan itu ada madi sama madorinya ya? Madi mudori. Jadi tinggal kolom isim fa'il sama maf'ul aja ya berarti ya? Tepat. Yang dicari cuma 2 doang perintahnya. Ya. Banyak juga nih. Masing-masing 3 gimana Ustaz? Masing-masing 3 apa nih? 3 nomor. Masing-masing kolom 3 nomor. Jadi nggak usah 5 nomor gitu. Oh,
Nah, kalau saya sih lebih cenderungnya udah kita fokus di kolom yang pertama aja gitu. Nah, ketika kita udah pada bisa nih, ya, maksud saya gini, ketika kita udah pada bisa berlatih mencari isim fa'il dan isim maf'ul pada kolom pertama, nah nanti pekan depan tinggal kita bahas bareng-bareng kolom kedua, kolom ketiga gitu. Jadi kolom pertama ini untuk batu loncatan, makanya dibuat PR. Ketika udah lancar membuat fa'il dan maf'ul, maka nanti tinggal kolom kedua dan kolom ketiga kita bahas bareng-bareng di sini lewat Zoom lagi. Gitu maksud saya. Siap, Ustadz. Oke, gitu aja ya. Jadi yang dibuat PR hanya kolom pertama ya. Karena cukup berat juga memang kalau ketiga kolom ini langsung dibuat masing-masing. Karena kan ini mengerjakan semua, semuanya harus mengerjakan untuk mengetahui pemahaman gitu. Ya. Iya bang, banyak. Makanya satu nomornya aja ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 udah ketahuan 20 fiil ya kan? Nah, 20 itu kan kita dari 20 itu bikin isim fa'il, isim maf'ul. Nah, berarti udah 40 gitu. Makanya kalau kebanyakan takut mabok saya lagi nggak punya antimo, itu aja ngerinya. Oke. Ustaz, kalau Ya. PR apa bahasa Arabnya, Ustaz? PR, wajib mangzili. Oh, wajib. Al-wajib al-mangzili. Saya ketikkan ya. Al-wajib al-mangzili. Nah, seperti ini. Al-wajibul manzili. Nah, seperti ini ya. PR. Halaman berapa tuh? 51. Wahid wa khamsun. Wahid wa khamsun. Jadi kalau sofhatun berarti pakainya wahidah wa khamsun. Kita kembalikan ke yang disifatinya. Kalau yang disifatinya muannas, maka kita pakai muannas. Wahidah wa khamsun. Kalau kitab berarti wahid wa khamsun. Oke? Bisa ya insyaallah ya, Ustaz-ustazah ya? Oh, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, yang lain pada kemana ini nggak nongol? Oke ya. Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, natamannal liqa fil usbu'il qadim insyaallah nakhtim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Afwan.